Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjannah Nasution, NIM 19010021 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6B dari Stein Mandailing Natal. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi jauhi perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Jadi di mana yang pertama akan saya bahas yaitu tentang pengertian zina. Zina berarti hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah atau belum sama sekali. Yang selanjutnya yaitu hukum perbuatan zina. Jadi hukum perbuatan zina ini haram, terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabil. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi di dalam Quran Surah Al-Isra ini ada disebut kata jangan mendekati. Jadi kata jangan mendekati dalam ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Jadi zina termasuk dalam perbuatan buruk dan diharamkan. Untuk selanjutnya ada dampak dari perbuatan zina, di mana dampak yang pertama yaitu dampak di dunia. Jadi yang pertama menghilangkan kewibawaan. Jadi kenapa seorang yang berzina itu dapat menghilangkan kewibawaan? Karena misalnya kita ambil contoh, seseorang yang sangat dihormati di dalam kampung atau di suatu perkampungan atau di suatu lingkungan sosial, ketika kedapatan melakukan zina, maka secara mendadak orang tersebut akan langsung wibawanya hilang atau tidak dihormati lagi, atau mungkin orang-orang bahkan menjadi jijik ataupun ilfil. Untuk selanjutnya yaitu menyebabkan kefakiran. Kenapa seseorang yang berzina bisa membuat seseorang menjadi fakir? Alasannya karena berbuat zina itu merupakan sifat yang menjadi ketagihan atau mau lagi dan mau lagi. Jadi ketika seseorang sudah terbiasa berzina, maka ia akan terus mengeluarkan duitnya untuk berbuat zina. Jadi lama-kelamaan duitnya akan habis dan dia akan menjadi fakir. Untuk selanjutnya yaitu memperpendek umur. Kenapa berzina disebut atau memiliki akibat memperpendek umur? Mungkin atau penyebabnya yaitu orang yang berzina bisa saja terkena HIV, penyakit HIV, AIDS atau penyakit menular lainnya, dan bisa saja seseorang yang berzina akan mempunyai niatan untuk bunuh diri. Kenapa bisa bunuh diri? Karena kita ambil contoh, misalnya seorang laki-laki dan wanita yang memiliki hubungan pacaran dan kemudian si lelaki ini merayu-rayu wanita ini untuk berbuat zina. Akhirnya si wanita mau dan kemudian si wanita ini pun hamil. Jadi ketika si wanita ini hamil, si
si lelaki ini melarikan diri ataupun tidak mau bertanggung jawab. Hingga akhirnya si wanita stres dan memiliki niatan untuk bunuh diri. Selanjutnya yaitu dampak di akhirat. Dampak di akhirat yang pertama, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berzina, Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadapnya. Selanjutnya mendapat hisab yang buruk. Jadi di yaumul hisab nanti orang yang berzina akan diperlihatkan perilakunya selama di dunia. Jadi sungguh buruk hisabnya jika nanti semua orang akan melihat dia sedang melakukan perbuatan zina di dunia. Selanjutnya mendapat siksa yang pedih. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang akibat dari perbuatan zina. Jadi adapun akibat dari perbuatan zina, yang pertama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akan melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Selanjutnya dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Jadi orang yang akan berzina akan dikucilkan ataupun harkat dan martabatnya akan hilang. Masyarakat tidak akan mau lagi bergaul dengan orang yang suka berbuat zina dan akhirnya dikucilkan. Selanjutnya garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Untuk selanjutnya, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada gadis keturunan ayah biologisnya. Selanjutnya yaitu anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Selanjutnya, apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Jadi anak perempuan dari hasil zina di saat nanti sudah dewasa dan ia menikah, maka ayahnya tidak bisa menjadi wali untuk dirinya. Walaupun setelah ibunya hamil, kemudian ayahnya dengan ibunya menikah, itu tetap tidak merubahnya. Ayahnya tetap tidak bisa menjadi walinya di saat ia menikah. Walaupun yang dinikahi ibunya itu adalah ayahnya yang menghamili ibunya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berbuat zina itu merupakan hal ataupun suatu perbuatan yang sangat buruk, yaitu suatu perbuatan yang bisa menjatuhkan harkat dan martabat manusia. Jadi pesan ataupun amanat yang bisa diambil dari pembelajaran yang saya jelaskan ini, maka jauhilah perbuatan zina, hargai dirimu dan jaga kepercayaan orang tuamu juga untuk perempuan-perempuan di luar sana. Dan selanjutnya demikian pembelajaran saya hari ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.